Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihatan Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahir rahmanir ulama ila amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa ammalahum fi binaihi. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarul muslimin jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya, karena dengan limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan sebagaimana biasa setiap ahad malam kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita pantas mendapat syafaatul uzma kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-100. Malam ini kita lanjutkan dengan hadis ke-101, yaitu hadis ke-7 dalam topik ini, dalam rangkaian judul ini, yaitu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dan dari beliau juga, maksudnya dari hadis yang sebelumnya, yaitu Abu Hurairah. Ini efisiensi bahasa sehingga tidak diulang lagi. Karena pada nomor 100 itu rawinya juga Abu Hurairah. Maka disebut wa anhu, dan dari beliau juga, merujuk kepada hadis sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata beliau? Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarihi. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan hujibat itu dengan huffat, badal min hujibat. Jadi ada riwayat yang menggunakan hujibat, ada yang menggunakan huffat. Nah, apa maksudnya? Hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu
dikelilingi atau dihalangi dengan syahwat. Maksudnya apa? Jadi kalau orang melakukan syahwat, mengikuti syahwat hawa nafsunya, berarti dia sudah menabrak, sudah mendobrak penghalang itu, sehingga dia masuk neraka. Nauzubillah. Itu bagian pertama. Jadi hujibatin naru bisyahawat. Jadi dikelilingi, dibentengi neraka itu dengan syahwat, sehingga kalau orang menabrak atau melakukan syahwat berarti dia membuka pintu untuk masuk neraka. Nauzubillah. Dan sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu dikelilingi, dibentengi, dihalangi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Seperti kita datang ke sini habis sholat maghrib, i'tikaf sampai isya, itu tidak banyak orang yang senang. Dengan alasan ya capek, dengan alasan berbagai hal. Sehingga kalau senangan itu dia labrak, artinya dia melakukannya, sesuatu yang dihalangi dengan ketidaksenangan itu berarti dia sudah membuka pintu untuk masuk surga. Jadi kalau kita merasakan misalnya berbuat atau mengikuti hawa nafsu itu mudah, ya berarti kita sudah mendobrak, sudah melabrak benteng itu sehingga akan membuka pintu neraka. Nauzubillah. Sebaliknya, kalau kita menabrak sesuatu yang kita tidak senangi untuk bisa melakukan suatu kebaikan, berarti kita sudah membuka pintu surga. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini disepakati periwayatannya oleh dua perawi hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini artinya hadis sahih dan cukup kuat. Nah, ada tambahan penjelasan wa fi riwayatin li muslimin. Jadi kalau menurut versi riwayat Imam Muslim tadi huffat badala hujibat. Jadi kata huffat itu sebagai pengganti dari kata hujibat. Di dalam hadis ini digunakan hujibat, sedangkan di riwayat Imam Muslim digunakan huffat. Artinya sama tadi. Ya, artinya itu bainahu wa bainaha hadal hijab. Jadi antara neraka dan syahwat itu atau untuk memasuki neraka dan orang itu ada penghalangnya, yaitu syahwat. Jadi kalau orang melabrak itu berarti dia akan memasukinya, masuki neraka. Sebaliknya surga juga demikian, dibentengi, dihalangi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kalau orang melakukannya maka dia sudah melabrak atau menabrak benteng itu, penghalang itu, sehingga dia masuk ke dalam surga. Fa idza fa'alahu dakhalaha. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak senang tadi, berarti dia akan masuk surga. Nah, itu hadis yang ke-101. Kemudian berikutnya as-samin, hadis yang ke-8 pada topik ini, yaitu tentang mujahadah. Nah, an Abi Abdillah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah. Nah, jadi Abi Abdillah namanya kunyahnya karena anak tertua laki-lakinya Abdullah, maka disebutlah Abu atau Abi atau Aba Abdillah. Nah, nama aslinya adalah Huzaifah. Huzaifah ini putra Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Karena di situ ada anhuma, berarti baik anak maupun orang tuanya adalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Huzaifah dan bin Al-Yaman. Qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Kata Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman ini bahwa aku pernah sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kalau bahasa Indonesia bisa saja didahulukan pada suatu malam keterangan waktunya. Jadi pada suatu malam aku pernah melaksanakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, kemudian aku berkata, yarka indal mi'ah. Saya berharap Nabi itu ruku setelah 100. Maksudnya 100 ayat. Jadi Huzaifah berharap bahwa Nabi setelah membaca 100 ayat itu ruku. Summa madha. Ternyata berlanjut. Artinya udah 100 ayat masih terus saja. Fakultu yusalli biha zata layl faftataha al-Baqarah. Kelewat tadi sini. Jadi ketika beliau mengatakan sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah. Itu kata kelewat. Jadi aku pernah sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam faftataha al-Baqarah. Beliau membuka sholatnya itu setelah membaca Fatihah dan takbir sebelumnya, kemudian dibuka dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu yarka indal mi'ah. Beliau mengatakan dalam hatinya Nabi setelah 100 ayat rukuk nih perkiraannya. Summa madha, ternyata lanjut udah 100 ayat dari surat Al-Baqarah masih terus saja. Fakultu yusalli biha fi raq'atin wa madha. Kemudian kata beliau yusalli biha fi raq'atin. Beliau akan, maksudnya Rasulullah melaksanakan salat 1 rakaat dengan 1 surat Al-Baqarah. Wa madha. Kemudian lanjut. Udah selesai surat Al-Baqarah dalam rakaat pertama itu masih terus saja. Wa kullu yarka biha, barangkali kata Huzaifah ini beliau akan ruku setelah itu. Ternyata summa ftataha an-nisa faqara'aha. Sudah selesai surat Al-Baqarah dilanjut lagi. Belum rukuk juga. Maka dibuka dengan dilanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Faqara'aha summa ftataha Ali Imran faqara'ah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran, maka beliau baca juga yaqra mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Nah, beliau membaca surat-surat tersebut secara terus-menerus, tetapi kalau beliau melewati 1 ayat di dalamnya ada perintah untuk bertasbih, maka beliau bertasbih. Dan kalau melalui atau menemukan soal, maka soal itu artinya memohon. Sa'ala, beliau memohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Kalau ada perintah untuk berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beliau berta'awuz. Summa raka'a. Setelah itu baru ruku. Jadi dalam 1 rakaat salatnya itu berapa surat itu? Surat panjang-panjang semua kan? Surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa dan surat Ali Imran.
Betapa lamanya Rasulullah. Nah, tentu ini maksudnya sholat lail, qiyamul lail. Karena kalau sholat berjamaah, ya nggak boleh baca suratnya panjang-panjang. Kenapa? Karena banyak orang yang beragam latar belakangnya, juga kebutuhannya. Nah, kalau sholat malam, ya justru yang panjang-panjang itu yang dianjurkan, seperti yang dilakukan Rasulullah. 3 surat sekaligus dibaca dalam 1 rakaat. Dan kalau ada ayat-ayat tentang perintah tasbih, beliau bertasbih. Kalau ada perintah untuk memohon, beliau memohon. Kalau ada perintah untuk berta'awudz, berlindung, beliau berta'awudz. Kemudian setelah itu baru ruku. Itu berarti baru 1 rakaat nanti sampai sujudnya. Idza marra wa idza faja'ala summa raka'a faja'ala yaqul. Kemudian setelah membaca 3 surat tadi dengan tekun, dengan merespon apa isi kandungan surat itu, kemudian setelah itu baru ruku. Dan ketika ruku itu beliau membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azimi. Jadi Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dalam riwayat lain ada wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini bacaan tasbih ketika ruku. Fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Kemudian dalam posisi ruku itu hampir sama seperti, maksudnya hampir sama lamanya seperti beliau waktu berdiri tadi. Artinya 3 surat panjang tadi, Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Selama itu rukuknya. Summa qala, setelah itu baru beliau membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Ini kita baca dalam perubahan posisi dari ruku ke i'tidal. Bacanya Subhana Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tentu ada versi lain yang agak panjang. Singkatnya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau minimal ini Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ada yang membacanya Rabbana walakal hamdu. Pakai waw. Seperti di Masjidil Haram misalnya. Atau Masjid Nabawi. Itu pakai waw. Rabbana walakal hamdu. Biasanya dibaca itu oleh mubalik. Mubalik itu maksudnya cadangan yang ada di belakang imam. Untuk menyampaikan suara imam kepada orang yang jauh dari posisi imam. Karena kita tahu kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan hanya di masjid, tapi di halamannya, bahkan di jalan-jalan itu ada makmum gitu. Sehingga bisa saja suara imam tidak terdengar, maka dilanjutkan suara itu dengan mengulang apa yang dibacakan oleh imam, yaitu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Nah, orang itu disebut mubalik. Jadi bukan berarti mubalik dalam bahasa kita, orang yang suka ceramah. Karena mubalik itu sendiri asal katanya ya tadi menyampaikan. Maka orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum yang jauh dari posisi imam, itu juga disebut mubalik. Posisinya berada di dekat imam. Nah, summa qama
qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Iktidalnya pun begitu, lama juga. Istilah sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, terus berdiri. Nah, dalam berdiri itu juga sama lamanya seperti ruku. Ruku tadi mendekati bacaan 3 surat, kemudian iktidalnya pun mendekati lamanya ruku. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Jadi kemudian beliau berdiri iktidal tadi dengan waktu yang mendekati ketika beliau ruku. Nah, jadi maksud yang paling panjang tadi qiyam baca surat, kemudian lebih pendek sedikit ketika ruku, dan ketika iktidal juga berdirinya lama di bawah sedikit dengan lamanya ketika beliau ruku. Summa sajada. Kemudian setelah itu beliau bersujud. Faqala, dan dalam posisi sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Riwayat lain ada menambahkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa maksudnya? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdi. Kalau ada tambahan wa bihamdi, dan segala puji baginya. Nah, ini yang kemudian menjadi tasbih ketika sujud. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Begitu juga lama sujudnya itu mendekati lamanya ketika beliau berdiri. Yaitu tadi ukuran membaca 3 surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, dan Ali Imran. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dalam hadis ini, dari hadis ini? Pertama, Rasulullah SAW ketika qiyamul lail itu lama. Bahkan dalam riwayat lain yang pernah kita kaji juga, bahwa pernah suatu saat Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidah Aisyah, salah seorang dari istri beliau, karena memang gilirannya. Kemudian beliau berbaring bersama istri tercintanya, Sayyidah Aisyah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, kaki Rasulullah menyentuh kakinya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berbisik kepada Sayyidah Aisyah, mohon izin untuk melaksanakan qiyamul lail. Di pas giliran di rumah Sayyidah Aisyah, beliau tidak langsung tidur, baru mulai tidur, kemudian nggak lama minta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, maka diizinkan. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku rindu ingin tidur bersamamu, tapi karena engkau ingin beribadah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, maka aku izinkan keinginanmu untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka kemudian Rasulullah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian mulailah beliau sholat. Nah, di dalam sholatnya itu ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, itu meneteskan air mata. Nah, dan dengan bacaan dan tasbih yang cukup banyak tadi. Ini riwayat lain bagaimana Rasulullah melakukan qiyamul lail. Begitu lamanya. Sehingga ada dalam riwayat itu disebutkan hatta yatawarrama qadamahu. Sampai-sampai karena saking lamanya berdiri membaca surat itu,
sampai-sampai kedua kakinya membengkak. Qadamahu, betisnya sampai ke telapak kaki bengkak. Karena saking kelamaan berdiri, biasanya darah turun semua sehingga menjadi bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah berkomentar terhadap apa yang di Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersusah payah melakukan hal itu? Bukankah Allah telah menjamin kamu, telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Kenapa kok masih bersusah payah beribadah sampai kedua kakinya bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Kalau Allah sudah menjadikan aku terlindungi, maksum dari perbuatan dosa dan diampuni dosa yang lalu dan akan datang, bahkan dijamin masuk surga, apakah tidak layak untuk itu semua aku bersyukur? Jadi salatnya Rasul, qiyamul lail Rasul, membaca surat-surat yang panjang, perbanyaknya istighfar Rasulullah, itu bukan berarti Rasulullah banyak dosanya, karena beliau maksum, beliau dilindungi, kemudian beliau juga diampuni dosa yang lalu akan datang, bahkan dijamin masuk surga. Tapi apa yang beliau lakukan dengan susah payah itu sebagai ekspresi, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap jaminan itu. Dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kita. Manusia biasa yang sering melakukan kesalahan, kehilapan, kekeliruan. Ya paling tidaklah kalau tidak seperti beliau mencontoh apa yang beliau lakukan pada malam hari, yaitu qiyamul lail. Nah, para jamaah sekalian, ini hampir sama dengan hadis yang dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu menunjukkan bahwa Rasulullah qiyamul lail, salat malamnya itu cukup lama. Meski demikian beliau, meskipun itu adalah ibadah mahdhah, tapi tetap beliau izin kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah misalnya tidak izinkan, beliau tidak melakukan. Kenapa? Karena memang gilirannya Sayyidah Aisyah pada malam hari itu. Tapi Sayyidah Aisyah tentu seorang ummahatul mukminin memprioritaskan keinginan Rasul untuk beribadah qiyamul lail dan kemudian membiarkan beliau tidur sendiri. Itu hadis yang ke-102 yang menunjukkan begitu lamanya Rasulullah ketika melaksanakan qiyamul lail. Baik dalam membaca Al-Quran, bahkan di dalam membaca tasbih dan doa-doa dalam posisi ruku, i'tidal maupun sujud. Kemudian hadis berikutnya at-tasi'. Hadis yang ke-9 dari topik kita. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hammamtu bi amrin su'in qila wa ma hammamta bihi qala hammamtu an ajlisa wa adahu muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, seperti halnya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Amr Ibnu As, bahwa nama beliau juga adalah Abdullah. Tapi karena nama Abdullah itu banyak, maka digunakanlah nama ayahnya. Nah, dengan ditambah Ibnu atau Ibna atau Ibni. Dalam konteks ini keadaan Ibnu Mas'ud, yaitu maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata,
Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Bisa saja lailatan keterangan waktu kita kedepankan. Pada suatu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti biasa aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Jadi kalau diakhirkan itu mengikuti struktur Arabnya, atau kalau dikedepankan pada suatu malam itu mengikuti struktur Indonesia, dua-duanya benar. Nah, maka apa yang terjadi? Kata Ibnu Mas'ud, fa'atalal qiyama. Beliau itu memperpanjang qiyamnya, dirinya dalam berdirinya di dalam salat. Kemudian hatta hamamtu bi amri su'in. Ya, sampai-sampai aku ingin melakukan sesuatu, bi amri su'in, sesuatu yang tidak baik gitu. Qila wa ma hammamta bihi. Ada yang bertanya, apa yang kau inginkan, apa yang kau niatkan, apa yang kau ingin lakukan? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'uhu. Jadi karena saking lamanya nggak tahan Ibnu Mas'ud ini, sehingga dalam kereteg hatinya beliau ingin mengatakan atau melakukan ana ajlisu. Nah, karena ada yang menanya, apa yang kau maksudkan itu? Yang hendak kamu lakukan? Maka kata beliau, hammamtu an ajlisa wa ada'uhu. Saya ingin duduk karena kecapean, kelamaan, mengikuti salatnya Rasul. Kemudian beliau dalam kereteg hatinya ingin duduk dan ingin meninggalkan Rasul. Artinya ingin berpisah, tidak ikut melaksanakan salat itu karena saking panjangnya. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika melaksanakan qiyamul lail itu cukup lama berdirinya. Nah, tentu kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan tentang qiyamul lail, salat tahajud yang ya satu-satunya lah salat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Apa hukumnya? Nafilatal lak. Ya meskipun hukumnya sunnah nafilah, tapi ini sangat dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah dengan begitu lamanya beliau melaksanakan qiyamul lail. Nah, kita ya tidak mesti persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya, maka dalam membaca suratnya ya sesuai dengan kemampuan kita dan hafalan kita. Nah, itu. Nah, sehingga beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, beliau ingin duduk karena saking kelamaan dan ingin meninggalkan beliau di dalam sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis berikutnya Al-Ashir. Hadis yang ke-10. An Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau terima hadis ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
yatba'ul mayyita salasatun, yang akan mengikuti mayit atau jenazah atau yang mengantarkan ke pemakamannya, itu ada 3 yang nganterin. Pertama, ahluhu, keluarganya. Yang mengikuti jenazah itu atau mayit itu ada 3 macam. Pertama, ahluhu, keluarganya. Baik itu anak, istri, cucu, menantu, semua ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Kemudian yang kedua, Pak, wa maluhu, yang mengikuti jenazah atau mayit juga di samping keluarganya juga maluhu, hartanya. Kalau jaraknya jauh pasti pakai mobil. Atau kalau dekat pasti pakai gotongan, kan? Kurung batang. Nah, itu bagian dari harta. Maka itu yang kedua yang mengikuti jenazah. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Jadi ketika atau selama beliau hidup atau beliau orang yang selama hidupnya dia beramal, nah maka itu juga yang akan mengikuti jenazah. Jadi 3 hal kata Rasulullah yang mengikuti jenazah. Pertama, keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Nah, tapi tidak semuanya menetap, tidak semuanya bersama jenazah dari yang 3 tadi. Maka dikemukakan fayarji'u isnani wa yabqa ahadun atau wahidun. Jadi dari 3 yang mengikuti jenazah tadi, 2 itu akan pulang, akan kembali ke rumah. Tidak nungguin tuh jenazah di kuburan, tapi mereka pulang. Wa yabqa wahidun. Yang tersisa itu tinggal 1 dari 3 tadi, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tetapi kemudian yang 2 pulang, yang tersisa 1. Nah, pertanyaannya, apa saja yang kembali dari kuburan itu, dari yang 3 tadi, dan apa saja yang menetap? Maka kata beliau, yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang dari kuburan, nggak mungkin nungguin di situ. Kemudian yang kedua, wa maluhu, begitu juga hartanya pulang juga. Nggak mungkin tuh Mercedes Benz-nya misalnya nongkrong aja di kuburan, nggak mungkin. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa dari 3 tadi adalah amalnya. Maka amal itulah yang akan menemani kita selama kita berada di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi yang mengikuti mayit atau jenazah ketika diusung, dibawa ke liang kubur, ada 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Tetapi dari yang 3 itu, yang 2 kembali, dan yang 1 tetap bersama jenazah. Nah, apa saja 2 yang kembali? Yang pertama hartanya, dan yang kedua, yang pertama yang kembali itu keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang tersisa yang nungguin adalah hanya amal perbuatannya selama hidup. Kemudian hadis berikutnya, Al-Hadi Asyar, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi
wan naru mithlu dzalika. Dari hadis Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi. Jadi surga itu lebih dekat dari kalian ketimbang atau daripada syiraqi na'lihi. Artinya suara sendalnya. Jadi kalau orang pakai sendal kemudian lewat atau berjalan kan kedengaran suaranya syiraqi na'lihi. Jadi wan naru mithlu dzalik, bahwa neraka juga begitu dekat. Jadi ketika orang sudah masuk ke liang kubur, ya memang mereka belum ada yang masuk surga dan belum ada yang masuk neraka. Karena namanya juga alam kubur, alam barzah. Itu stasiun di mana kita nanti bakal transit dulu di situ. Nggak langsung ke surga atau ke neraka. Nah, tetapi transit dulu di alam barzah. Nah selama transit itu yang kita sebut yang lahad itu, ya tadi ditemani oleh amalnya. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis ini bahwa antara alam barzah dengan neraka, dengan surga ataupun neraka itu udah dekat gitu. Ketimbang orang yang masih hidup di dunia. Karena kan urutannya kehidupan kita ini setelah kita diciptakan Allah di alam ruh, summa kemudian di alam rahim ibu kita, kemudian di alam dunia yang sedang kita jalani. Nanti setelah itu, setelah kita meninggal, kita beralih ke alam lain yang disebut alam kubur. Yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Nah, setelah itu nanti nggak tahu kapan, yang pasti udah dekat kalau udah di kuburan atau sudah dimakamkan kepada surga dan neraka. Sehingga kemudian dalam hadis sebutkan bahwa alam barzah itu atau kuburan itu ya bisa menjadi taman surga atau lubang dari lubang neraka. Artinya apa? Bahwa di dalam kubur itu ya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Meskipun belum masuk kepada ketentuan terakhir nanti, surga atau neraka. Maka yang disebutkan ada seperti dalam doa yang selalu kita ucapkan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala tajal qabrahu hufratan min hufarin niran. Ini hadis menunjukkan bahwa di dalam alam barzah atau alam kubur itu ada yang disebut dengan taman surga, ada yang disebut dengan lubang api neraka. Artinya apa? Apa yang dialami oleh si jenazah atau mayit itu, yaitu berupa kenikmatan, sehingga tidak terasa dia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau orang-orang yang meninggal dunia pada zaman Nabi Allah Adam, pada zaman Nabi Allah Nuh, dan para nabi-nabi yang lain. Nah, tetapi ketika dia banyak amalnya, kemudian di alam barzahnya mendapat kenikmatan, sehingga tidak terasa tuh waktu yang begitu lama menanti yaumul yaumul ba'si. Alam berikutnya setelah alam barzah itu, ketika terjadi kiamat, maka kemudian kita dibangkitkan kembali. Mulai manusia
Nabi Allah Adam manusia pertama sampai kepada manusia terakhir. Akan dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian menuju ke padang mahsyar, kemudian setelah itu hisab, diperhitungkan amal perbuatan, setelah itu surga atau neraka. Nah, sehingga sudah dekat gitu, baik kepada surga maupun kepada neraka sesuai amal perbuatan. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita kaji pada malam hari ini, pertama kita bisa simpulkan bahwa neraka itu dibentengi dengan syahwat. Maksudnya ketika orang mengikuti syahwatnya, berarti dia membuka pintu untuk masuk neraka. Sebaliknya, bahwa surga itu dikelilingi atau dibentengi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita dapat menghindari yang tidak menyenangkan dan kita melakukan taqarrub kepada Allah, maka artinya kita membuka pintu untuk masuk surga. Kemudian tadi bagaimana Rasulullah ketika melaksanakan sholat tahajud, saking lamanya berdirinya, rukuknya dan sujudnya, sampai-sampai kaki beliau bengkak, dan itu ekspresi ungkapan rasa syukur, bukan karena Rasulullah banyak dosanya. Kemudian hadis berikutnya sama, motivasi untuk mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan menambah ibadah-ibadah selain yang wajib, juga ibadah sunnah, antara lain qiyamul lail. Kemudian juga diingatkan oleh baginda Rasul bahwa yang akan mengikuti kita nanti ketika mati itu ada 3, keluarga, harta, dan amal. Yang kedua kembali, yaitu harta dan keluarga, dan yang menetap, yang nungguin kita sampai yaumul ba'ts nanti, itu adalah amal kita. Dan yang terakhir, bahwa ketika orang sudah berada di alam barzakh, maka dia sudah mendekati apa yang disebut surga bagi orang yang beramal soleh, atau neraka bagi orang yang beramal toleh atau bermaksiat kepada Allah. Demikian para jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, kita bertambah ilmu, dan kita amalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Wa'fu'anil karim, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.